Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dari MCB ya, atau tipe-tipe MCB. Seperti yang mungkin ada beberapa dari rekan-rekan ada yang tahu ya bahwa MCB itu sebenarnya jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak, tipenya itu banyak. Sebagai contoh, saya coba kasih lihat ya, perlihatkan seperti ini misalnya. Ini MCB B10 gitu ya, ini B10. Kemudian yang sering kita lihat di pasaran adalah yang ini nih, MCB C10 gitu misalnya. C10 maksudnya MCB-nya itu ratingnya adalah 10 ampere. Nah, pertanyaan berikutnya ini C ini artinya apa gitu ya, nanti akan saya jelaskan di sini rekan-rekan ya. Kemudian ada lagi D10 gitu ya, misalnya arusnya adalah rating MCB-nya adalah 10 ampere. Tapi di sini ada tulisan D gitu ya, D itu maksudnya apa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya MCB di sini berkaitan dengan karakteristik atau jenis-jenis MCB-nya ya. MCB-nya ada tipenya ya, ada tipe B, tipe C, kemudian D, ntar ada lagi Z dan tipe K. Nah, kita mulai dari B ya, karakteristik B. Jadi MCB dengan angka B di sini ya. Misalnya ini B10. Ini 10 ampere. Nah, B-nya itu artinya adalah B ini terkait dengan kurva ya, kurva trip. Jadi MCB itu ketika terjadi beban berlebih atau terjadi korsleting listrik dia akan trip. Nah, tripnya itu mengikuti kurva. Nah, dari kurvanya itu kita bisa menentukan jenisnya itu dia jenis yang tipe B, tipe C, tipe D, tipe Z, atau tipe K. Baik, saya akan menjelaskan tentang MCB yang tipe B dulu ya, karakteristik tipe B. Yang teman-teman harus perhatikan hanya thermal tripping sama magnetic trippingnya. Nah, di sini kan ada tulisan nih, thermal tripping adalah 1,45 kali arus nominal. Diingat-ingat aja nih, thermal trippingnya adalah 1,45 kali arus nominal. Sedangkan magnetic trippingnya adalah 5 kali arus nominal. Nah, ini maksudnya apa? Jadi untuk MCB tipe B, karakteristik tipe B, ya, ketika terjadi beban berlebih, ya, ketika terjadi beban berlebih, ya, semisal terjadi panas gitu ya, panas pada beban sehingga bebannya bisa berlebih, maka pada MCB tersebut thermal trippingnya akan berfungsi, begitu. Nah, apa maksud 1,45 kali arus nominal? Semisal gitu ya, arus yang mengalir pada beban atau arus nominalnya adalah 10 ampere. Nah, sehingga ketika terjadi beban berlebih, artinya arusnya melebihi dari 10 ampere gitu ya, panas gitu, bebannya panas, dan arus yang mengalir melebihi 10 ampere, berarti arus yang mengalir pada beban tersebut yang menyebabkan MCB-nya trip itu adalah sekitar 1,45 kali 10 atau 14,5 ampere. Jadi pada saat ampernya itu mencapai 14,5 ampere gitu ya, panas, bebannya panas gitu, MCB akan trip. Nah, ini adalah thermal tripping. Jadi thermal tripping ini adalah perangkat thermal yang ada di MCB yang akan trip jika terjadi beban lebih. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan magnetic tripping gitu ya? Magnetic tripping ini adalah peralatan magnetik ya yang ada di dalam MCB yang akan berfungsi jika MCB itu mengalami korsleting listrik gitu ya. Jadi di perangkatnya ada korsleting listrik sehingga MCB-nya itu berfungsi. Nah, di bagian magnetic trippingnya yang akan berfungsi. Maksud dari 5 kali arus nominal ini adalah kalau misalnya terjadi korsleting listrik dan korsleting listrik itu menyebabkan MCB-nya itu akan trip, maka semisal ya arus yang mengalir pada beban adalah 10 ampere atau arus nominalnya 10 ampere, maka pada saat
10 ya, 10 ampere ya arus nominalnya dikali 5 berarti 50 ampere. Pada saat mengalir arus 50 ampere pada beban tersebut ketika terjadi korsleting listrik, maka MCB-nya akan trip. Jadi gitu. Jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah thermal tripping-nya sama magnetic tripping-nya. Harus diingat-ingat ya. Pada saat terjadi beban lebih, maka thermal tripping-nya yang akan berfungsi, dan ketika terjadi korsleting gitu ya, maka magnetic tripping-nya yang akan berfungsi. Nah, untuk karakteristik B, MCB dengan karakteristik B, maka thermal tripping-nya adalah 1,45 kali arus nominal. Sedangkan untuk magnetic tripping-nya atau perangkat magnetik yang berfungsi ketika terjadi korsleting listrik ya, besarannya adalah 5 kali arus nominal. Nah, ini contoh MCB tipe B ya, karakteristik tipe B. Gampang sekali kita mengenalinya. Dilihat saja dari yang di atas ini kan ada B10, ada tulisan B10 ya. Nah, ada tulisan B ini berarti dia karakteristiknya B. Dan rating arusnya adalah 10 ampere. Artinya sesuai dengan yang kita baca di awal gitu ya di sini, maka ketika terjadi panas pada beban gitu ya, beban berlebih, maka MCB-nya akan trip jika arusnya mencapai 1,45 kali arus nominal. Sedangkan ketika terjadi korsleting listrik, maka MCB dengan B10 tadi akan trip jika arus yang mengalir pada beban tersebut mencapai 5 kali arus nominalnya, begitu. Kemudian kita menuju ke tipe C atau karakteristik C, MCB dengan karakteristik C. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi hanya diperhatikan thermal tripping-nya dan magnetic tripping-nya. Nah, kalau thermal tripping-nya ketika terjadi beban berlebih untuk tipe C ini, dia akan trip ketika arusnya adalah sebesar 1,45 kali arus nominal. Sedangkan pada saat terjadi korsleting listrik, maka MCB tipe C akan trip ketika arusnya mencapai 10 kali arus nominal. Nah, untuk tipe C ini dipergunakan untuk apa sih? Untuk beban-beban yang seperti apa tipenya? Kalau di sini ditulis ya, low duty application with medium starting or inrush current and low loop impedance. Maksudnya gini, jadi MCB tipe C ini biasa dipakai untuk beban-beban yang dayanya rendah, cukup rendah, tapi memiliki lonjakan arus yang tinggi ketika pertama kali dinyalakan. Nah, apa itu? Nah, biasanya beban-beban seperti itu adalah beban motor, misalnya motor pompa. Dan motor pompanya itu biasanya antara 500 watt ya, motor pompa 500 watt sampai 750 watt. Nah, itu berpotensi terjadinya inrush current atau lonjakan arus yang tinggi ketika pertama kali dinyalakan. Sehingga untuk motor-motor pompa yang dayanya 500 watt sampai 750 watt itu cocoknya menggunakan MCB tipe C ya atau karakteristik C. Oh ya, tadi saya lupa ya menyampaikan kalau tipe B itu cocoknya untuk apa? Kalau ditulis di sini, low duty application without starting on inrush current. Jadi maksudnya MCB tipe B ini cocoknya dipasang di beban-beban yang kecil ya, dayanya kecil gitu ya, dayanya kecil tanpa mengalami lonjakan arus. Contoh, yang paling simpel adalah lampu penerangan. Jadi, untuk lampu-lampu penerangan, MCB yang cocok untuk dipakai untuk lampu penerangan tersebut biasanya MCB tipe B, gitu. Seperti ini ya, tipe B ya, MCB tipe B, B10 misalnya contohnya. Kemudian tipe C, nah seperti ini ya. Yang ini banyak kita gunakan ya, misalnya C10. Nah, berarti C itu adalah tadi karakteristiknya ketika dia terjadi beban lebih, berarti arus yang mengalir adalah 1,45 kali arus nominalnya ketika dia terjadi korsleting listrik ya.
adalah sekitar 10 kali arus nominalnya. Nanti ada contohnya, akan saya sampaikan pada contohnya. Nah, ini contohnya tipe C ya, C10 gitu ya, berarti ini MCB tipe C. Kemudian ada lagi D ya, tipe D. Jadi MCB dengan karakteristik D. Nah, kalau kita perhatikan ketika dia terjadi beban lebih, maka akan trip ketika arusnya mencapai 1,45 kali arus nominal, sama ya dengan yang tipe B dan C tadi saya lihat. Cuman ketika terjadi korsleting listrik, dia akan trip, MCB tipe D akan trip ketika arusnya mencapai 20 kali dari arus nominal. Aplikasinya untuk apa? Kalau di sini ditulis high duty application with very high starting on or inrush current but low loop impedance. Jadi tipe D ini, MCB tipe D cocok untuk dipasang pada beban-beban yang sekiranya memiliki daya yang cukup besar ya, dengan lonjakan arus yang cukup besar, tapi dia masih apa ya, masih sesuai dengan standar standar yang ada ya, maksudnya dia tidak begitu tinggi gitu. Contoh gini, kalau yang misalnya tadi kan tipe yang medium gitu ya, medium. Kalau tipe C misalnya, itu untuk motor listrik ya, satu pasa, motor listrik satu pasa yang wattnya itu sekitar 500 sampai 750 watt. Nah, sedangkan untuk tipe D ini biasanya dipasang pada beban-beban yang sekitar 1 kilowatt gitu loh. Masih di bawahnya 5 kilowatt. Jadi 1 kilowatt, ya misalnya motor pompa dengan daya 1 kilowatt, itu cocok menggunakan MCB dengan tipe D. Gitu. Karena dayanya cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi gitu ya, 1 kilowatt ya. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau kita sudah bicara 5 kilowatt, 10 kilowatt itu dayanya cukup tinggi. Nah, tapi kalau 1 kilowatt itu masih di tengah-tengah gitu ya. Nah, 1 kilowatt kemudian ketika di starting atau dinyalakan awal itu terjadi lonjakan arus. Nah, berarti cocoknya menggunakan MCB dengan tipe D. Nah, ini contohnya ya, MCB tipe D, 10 ampere ya, D10 gitu ya, 10 ampere dengan karakteristik D gitu ya. Kalau D tadi sudah saya jelaskan, ketika beban lebih dia 1,5 kali arus nominal, ketika terjadi korsleting listrik, dia akan trip ketika arusnya mencapai 20 kali arus nominalnya. Kemudian ada lagi tipe Z. Kalau tipe Z di sini ketika terjadi beban lebih atau thermal tripping adalah 1,2 kali arus nominal. Ya, ketika terjadi korsleting listrik, maka magnetic trippingnya akan berfungsi ketika arusnya mencapai 3 kali arus nominal. Tinggal dipelajari saja ya, dibaca aja. Intinya yang dibaca diperhatikan hanya thermal trippingnya dan magnetic trippingnya. Nah, MCB tipe Z ini cocoknya untuk apa? Untuk peralatan yang sensitif, gampang rusak gitu ya, terjadi beban lebih atau korsleting listrik dia cepat rusak, rusaknya itu cepat sekali. Maka cocoknya menggunakan karakteristik tipe Z, MCB tipe Z. Jadi apa itu beban-beban yang biasanya cocok untuk MCB tipe Z gitu ya, atau karakteristik Z? Misalnya yang paling sensitif adalah komputer. Nah, komputer itu kalau terjadi korsleting dia akan gampang rusak tuh. Nah, komputer. Kemudian UPS ya, UPS itu juga gampang rusak gitu. Kemudian mesin ATM biasanya, mesin ATM itu kan dia database ya, database. Jadi sangat sensitif sekali, dia cepat rusak. Jadi memang peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi ada komputer, ada UPS, kemudian ada mesin ATM. Itu cocoknya untuk proteksinya dia menggunakan MCB tipe Z. Kemudian ada lagi tipe K. Kalau tipe K itu thermal trippingnya adalah 1,2 kali arus nominal. Kemudian, nah ini ada tipenya nih. Kalau magnetic trippingnya kalau S270, tipe yang 270, 12 kali arus nominal. Ketika tipenya adalah S280, maka MCB-nya akan trip ketika dia arusnya mencapai
14 kali arus nominal. Nah, beban apa yang biasanya cocok dipakai untuk MCB tipe ini ya? Di sini sudah dijelaskan ada motor satu pasa gitu ya, ataupun 3 pasa, kemudian power supply, kemudian peralatan yang sifatnya otomatis gitu ya, otomatis, electrical forklift, jadi forklift yang bergeraknya menggunakan listrik gitu ya, kemudian lampu-lampu, kemudian peralatan dengan performa tinggi, kemudian balas gitu ya, balas elektronik dia cocoknya menggunakan MCB tipe K. Kemudian peralatan welding ya, Trafolas misalnya. Nah, Trafolas ini cocoknya untuk proteksinya menggunakan MCB tipe K. Baik, saya langsung mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Jadi kita ambil saja contoh kasus biar rekan-rekan itu ada gambaran yang jelas ya. Jadi semisal gini, di sini kita lihat ada sebuah AC gitu ya, air conditioner gitu, AC di instalasi seperti ini ya, di mana pasanya terhubung dengan MCB. Dan MCB-nya itu tipe C, kebetulannya tipe C ya, C10 gitu ya, C10. Jadi dia adalah karakteristik C atau tipe C. Nah, kalau dilihat di sini jika sebuah air conditioner atau AC dipasang MCB C10, tipe C berarti ya, 10 ampere tipe C, arus yang mengalir pada AC tersebut adalah 8 ampere, berarti arus nominalnya adalah 8 ampere. Arus yang mengalir pada AC nih, atau arus normalnya sekitar 8 ampere. Maka, berapakah arus pada AC yang menyebabkan MCB trip ketika AC terjadi beban berlebih? Yang kedua, berapakah arus pada AC yang menyebabkan MCB trip ketika pada AC terjadi korsleting listrik? Jawab. MCB yang digunakan adalah MCB C10, sehingga kalau terjadi beban berlebih, kalau kita lihat ya, kita flashback lagi ya, kalau C10 C ya, tipe C. Nah, di sini thermal trippingnya 1,45 ya, berarti ketika terjadi beban lebih, MCB akan trip ketika arusnya mencapai 1,5 kali arus nominal. Nah, sedangkan ketika terjadi korsleting listrik, maka magnetic trippingnya akan berfungsi ya, dan MCB akan trip ketika arus pada AC tersebut ya mencapai 10 kali arus nominalnya. Kita lihat lagi di contoh soalnya ya. Nah, MCB yang dipakai adalah yang MCB C10. Jadi ketika terjadi beban lebih, MCB akan trip ketika arus pada AC mencapai tadi ya, tadi yang slide yang tadi 1,45 kali arus nominal. Arus nominalnya berapa? Di sini kita ketahui adalah 8 ampere. Berarti 1,5 kali 8 ampere, 11,6 ampere. Artinya apa? Ketika terjadi beban lebih, AC-nya panas gitu ya, digunakan sepanjang hari tanpa dimatikan, lama-lama dia akan panas, dan terjadi lonjakan arus, dan pada saat arusnya mencapai 11,6 ampere ketika beban lebih, MCB-nya akan trip. Gitu. Nah, yang kedua, ketika terjadi korsleting listrik, MCB akan trip ketika arus AC mencapai, tadi ya, slide tadi kan 10 kali arus nominal ya, slide yang tadi saya tunjukkan. 10 kali arus nominal. Nah, arus nominalnya adalah 8 ampere, sehingga 10 kali 8 ampere adalah 80 ampere. Artinya, ketika terjadi korsleting listrik, artinya short gitu ya, pasa netralnya menyatu gitu ya, dan ampernya kan melonjak tinggi ya, tiba-tiba melonjak tinggi gitu ketika terjadi korsleting listrik gitu ya. Nah, ketika terjadi lonjakan arus yang tinggi dan arusnya itu mencapai 80 ampere, maka MCB-nya akan trip. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi ketika beban lebih di arus 11,6 ampere MCB akan trip, dan ketika terjadi korsleting listrik pada AC gitu ya, maka MCB akan trip ketika arus yang mengalir pada AC itu bisa mencapai 80 ampere. Itu maksudnya digunakan MCB tipe C10. Nah, ini kan ada banyak tuh.
tadi sudah saya tunjukkan ada B10 gitu ya, ada apa? B ada D gitu ya, D10 gitu ya, ada D10, ada C10 ya, tipe C, tipe D, kemudian ada Z gitu, misalnya Z10 gitu ya, ada tulisan Z10 gitu, kemudian ada K10. Nah, itu adalah tipe-tipe AC. Jadi, silahkan rekan-rekan misalnya di lapangan, menentukan ya tipe MCB seperti apa, disesuaikan dengan kebutuhan pada bebannya, gitu. Silakan kalau misalnya, dari presentasi saya ada poin yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat pertemuan perkuliahan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.